bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Kau terus menjumpai setiap kami Tuhan untuk menyatakan pribadi-Mu, supaya kami bisa tetap berdiri dan tetap bertindak, karena kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih, berbicaralah dan sampaikan isi hati-Mu saat ini Yesus, karena kami butuhkan itu. Bukan hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena itulah yang terutama. Kami pelaksana firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu yang berharga ini dalam anugerah-Mu, dalam tuntunan-Mu. Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu jauh dari sempurna, Engkau yang akan menyempurnakan semuanya. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, saya akan bicara tentang air hidup, saudara. Ya, coba kita lihat langsung, saudara. Kita baca di Matius 5 ayat yang ke-6. Selanjutnya. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya tidak berbicara, saudara, secara khusus tentang lapar dan hausnya ini, saudara, secara ayat ini secara khusus. Tetapi saya ingin menunjukkan, saudara, bahwa ternyata di ayat ini Yesus berkata bahwa ternyata ada kata lapar dan haus. Berarti juga ada makan dan minum sama seperti tubuh jasmani. Tubuh rohani kita itu ternyata sama, saudara. Kalau jasmani kita ini butuh yang namanya makan dan minum, ya, ternyata saya menjumpai, nanti kita akan lihat bersama-sama, secara manusia roh pun ternyata saudara butuh yang namanya makan dan minum juga ternyata. Saya dulu berpikir hanya makan, saudara. Ya, saya lebih tahan enggak makan daripada enggak minum. Kalau saya, saudara. Ya, kalau orang ngomong mau puasa, mau 3 hari saya nggak makan, saya masih kuat. Ya, kalau nggak minum, itu saya nggak tahan, saudara. Jadi ternyata manusia jasmani dan rohani itu, saudara, sama. Nah, kita lihat bahwa kebutuhan kita sebetulnya juga ada di dua hal ini. Ya, kapan saatnya, saudara, kita tuh harusnya minum? Kapan harusnya kita itu makan, saudara? Dan itu Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, kalau kita tidak memahami nanti terminologi ini, saudara, seringkali saya menjumpai, saudara, waktu saya siapkan firman ini, karena saya itu sering ketemu orang-orang yang berkata begini, kami kering rohani, ya, kami burn out, kami capek. Nah, pertanyaannya kok bisa seperti itu? Dan biasanya yang ngomong seperti ini adalah orang-orang pemimpin, saudara. Dia berkata begini, karena kami kan sering memberi makan, ngomong terus menyampaikan sesuatu. Nah, terus kami dapat dari mana? Saudara, pada awal saya bingung, saudara. Karena pertanyaan seperti itu banyak sekali. Mungkin kita yang rutin di dalam pelayanan sampai kita juga berpikir, terus saya ini makan dari mana? Secara rohani, kami terus memberi. Terus kami dapat dari mana? Nah, saudara, saya ini sampai pada satu titik, saudara, saya juga berpikir, lalu satu kali ada seorang pemimpin ketemu dengan saya, dia cerita seperti itu, terus saya tanya begini sama dia. Kamu pernah tanya enggak, saya dapat dari mana makanan? Saya tanya begitu. Terus dia jawab gini, dia panggil saya kok, ya itu kok, saya pengen tanya sekarang, dikatakan. Saya mencoba berpikir selama saya melayani. Kok saya nggak pernah ngerasa seperti kamu rasakan? Saya katakan gitu. Saya dengan bapak rohani saya sendiri juga nggak intens, telepon seminggu sekali belum tentu.
Saya hanya telepon kalau benar-benar saya butuh. Tapi saya sering kok saya mendapatkan makanan tanpa saya harus mencari. Dan itu terus menjadi sebuah pergumulan sampai akhirnya, saudara, saya menemukan kebenaran ini, saudara. Dan itu saya sampaikan kepada mereka bahwa ternyata ada hal yang salah dengan pola pikir kita yang membuat kita seringkali merasa kering, yang merasa burn out, lelah. Orang kalau nggak makan itu rasanya lemah, saudara, sehingga jatuh, gampang jatuh, lalu kering karena seperti orang nggak mendapatkan air. Nah, kita lihat bersama-sama. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata saudara Yesus juga berbicara. Nah, yang pertama saya akan berbicara tentang air hidup dulu. Ini air ya. Ini perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Itu yang menarik, saudara. Saya ambil aja beberapa. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini dia sedang berbicara tentang Yesus sendiri. Ya. Seorang perempuan yang tidak pernah mengenal Allah, saudara, ketemu sama Yesus, berbincang-bincang. Tapi menurut saya, pembicaraannya saudara, ini udah keren banget. Yesus sudah menawarkan, dia ngomong, kalau kamu ketemu, maksudnya Yesus gini, ketemu aku, air hidup, nah itu saudara, kamu akan mendapatkan air hidup itu sendiri. Ya. Loh, air hidup yang seperti apa? Nah, coba kita lihat, dijelaskan lagi. Selanjutnya. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan apa, saudara? Wah, tidak akan haus untuk kapan? Selama-lamanya. Loh. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa, saudara? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Coba bayangkan, saudara. Waktu saya membaca ayat ini, saudara, harusnya, saudara, kalau orang betul-betul berjumpa dengan Yesus, dan Yesus memberikan air hidup itu dalam diri kita, yaitu Yesus itu sendiri ada dalam diri kita, dia bukan hanya memberikan air hidup dirinya, tapi air hidup itu menjadi sumber mata air yang terus memancar, mengalir, dan tidak pernah berhenti. Harusnya tidak ada kata kering. Tidak ada kata kering. Saudara. Nih kita lihat di dalam terjemahan, saya ambil dalam Amplified Bible, saudara. Lihat ini saudara ya. Lebih ya Amplified namanya lebih dikuatkan. Dikatakan bahwa siapapun yang minum air ini ya, yang aku berikan itu, bahwa dia tidak akan pernah haus, sama ya. Ya. Tapi air itu, saudara, akan menjadi mata air yang memuaskan dahaga kita akan Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi mengalir bahkan membual di dalam kehidupan kita. Itu saudara membual, saudara bisa bayangkan. Ya, saya kasih gambar itu kalau orang sampai pernah ketemu mata air yang sampai tumpah-tumpah, saudara. Itulah yang terjadi sebetulnya. Ketika seseorang itu berjumpa dengan Yesus. Ya. Ya, jadi gini, nah, lihat selanjutnya. Nih lihat. Saya gambarkan semuanya begini, saudara. Perjumpaan kita dengan Yesus itu akan menghasilkan sebuah mata air di dalam diri kita yang tidak pernah kering, tetapi harus terus mengalir. Jadi saudara, permasalahan terbesar kita sebetulnya adalah dalam hal mengalirkan. Ya. Bukan karena mata air. Nah, tetapi juga bisa nanti kita akan melihat. Ya. Kenapa kok bisa? Jangan-jangan kita belum ada mata air itu sendiri. Kekristenan kita. Kita kering karena kita nggak punya. Belum berjumpa dengan Yesus. Jadi selalu begini saudara. Perjumpaan dengan Yesus. Perempuan Samaria itu ketemu cuma sebentar saudara. Coba kalau itu dilihat saudara, sebentar.
Ngobrolnya aja sebentar, saudara. Mungkin gak sampai 1 jam. Dia cuma ngomong dan tiba-tiba saudara mengalami perempuan yang gak pernah mengenal siapa Tuhan itu. Tiba-tiba dia mengalami revival dalam hidupnya. Dan kita tahu Samaria digoncangkan oleh seorang perempuan yang kita sampai hari ini tidak pernah tahu siapa nama perempuan itu. Ya menurut saya keren sih saudara. Ya, kalau sekarang kan begitu muncul satu orang kan jadi terkenal. Poster ada di mana-mana kan, kira-kira gitu kan. Wow, saudara di IG muncul semuanya, orang jadi ini nggak pernah tahu sampai hari ini. Kalau orang tanya siapa nama perempuan itu, dia hanya disebut perempuan Samaria. Tapi kita tahu kisahnya. Dia hanya pergi dan bercerita, aku berjumpa dengan seseorang yang dia tahu semuanya sebelum aku bercerita kepada dia. Dia cerita itu aja, bahasanya sama. Saudara, ternyata untuk mengalirkan air hidup itu nggak sulit, saudara. Dia hanya cerita tentang Yesus saja, dimanapun dia berada, saudara. Ya, jadi gara-gara cuma cerita itu sama, ceritanya sama, dia keliling. Samaria digoncangkan, saudara. Ya, digoncangkan. Selanjutnya. Nah, jika kita memiliki mata air itu, nah di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan ini, saudara? Yang pertama, saudara, harus mengalir terus menerus. Ya, harus terus mengalir. Itu prinsipnya penting. Ya. Lalu bagaimana kalau berhenti mengalir, saudara, selanjutnya? Akan sia-sia kan? Saudara lihat ya. Kalau saudara pernah tahu sumber enggak? Kalau saya ini tinggal di kota, saya di lereng gunung, saudara. Gunung Lawu. Jadi saya seringkali menjumpai sebuah mata air. Ya. Ya, mata air itu, saudara, oleh penduduk selalu akan diberi saluran untuk dialirkan. Dan mata air itu tidak pernah berhenti. Nah, tapi kalau ada mata air yang tidak dialirkan kemana-mana, saudara, itu akan tumpah dengan sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya. Atau bahkan, saudara, ada mata air, saudara, yang dibiarkan tidak disalurkan kemana-mana dan tiba-tiba satu kali, saudara, yang ketiga adalah berhenti mengalir. Atau, saudara, selanjutnya. Nah, saudara pernah tahu laut mati, saudara? Ya. Laut mati itu nggak ada kehidupan. Dia terima aliran, tapi dia nggak keluarkan aliran itu. Tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi orang-orang anak Tuhan yang tidak pernah mengalirkan sesuatu di dalam kehidupannya, itu seperti laut mati. Ada orang mengatakan begini, laut mati itu pun masih berguna loh. Iya kan? Masih berguna katanya. Masih bisa untuk dipakai untuk make up, skincare, katanya gitu. Tapi orang saudara, itu setelah diolah, enggak karu-karuan. Tapi orang yang di laut mati itu pakai enggak boleh lebih dari 15 menit. Itu kulit akan iritasi karena kadar garam yang sangat tinggi. Yang kedua, kalau kena mata, enggak cepat dibersihkan, bisa menyebabkan kebutaan. Artinya saudara, kalau kita ini punya air hidup, punya Yesus di dalam diri kita, harusnya kita itu enggak tahan untuk tidak bercerita, untuk mengalirkan, saudara. Mengalirkan apa, saudara? Mengalirkan semua apa yang ada Yesus lakukan dalam hidup kita ini loh, saudara. Jadi sebetulnya kita ini nggak ada ceritanya yang sampai kering, nggak ada. Cuman permasalahan terbesar kita karena kita berhenti mengalirkan, saudara. Ya, nah sekarang kita lihat permasalahannya apa, saudara? Ya, kita itu kering bukan karena tidak menerima, saudara, sebetulnya. Ya, atau karena kita sebagai seorang pemimpin selalu memberi lalu kehabisan. Kita udah tahu tadi, nggak pernah habis. Mata air itu nggak pernah kering, saudara. Jadi kalau kita hari ini kerasa kering, itu permasalahannya bukan karena ini. Karena aku nggak terima, aku nggak menerima apa-apa. Aku terlalu banyak memberi. Loh, enggak, saudara. Ya, ternyata permasalahan terbesar bukan itu. Tetapi, nah lihat ini. Ya, tetapi saudara, yang pertama pertanyakan dulu adalah, apakah ada sumber air? Ya, ketika kita menjadi Kristen itu dengan melalui perjumpaan atau tidak?
Itu pertama kali yang harus kita pertanyakan. Kalau kita mengalami benar-benar perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya Kristen yang ya karena keluarga aku percaya Yesus, ya saya percaya Yesus saja. Bukan itu. Tapi pastikan bahwa kita ini mengalami perjumpaan atau tidak. Ada enggak mata air itu sendiri? Ada enggak Yesus sendiri sebagai sumber air hidup itu sendiri yang mengalir terus saudara. Memuaskan dahaga kita. Kapanpun itu saudara. Dan yang kedua permasalahannya ini saudara. Tidak mengalirkan mata air tersebut melalui apa saudara? Ini gampang, sharing, menceritakan tentang Yesus, kesaksian, mengajar, dan yang paling penting adalah kita melakukan itu semuanya. Jadi sebetulnya saudara, ketika kita memberi, sebetulnya kita itu sedang mengalirkan. Jadi nggak ada yang namanya kering. Ya, mata air nggak kering. Jadi kalau selama ini kita hanya diam, kita simpen, jangan-jangan itu akan tumpah secara sia-sia. Atau mungkin memang karena kita nggak ada mata air itu sendiri. Nggak ada dalam hidup kita. Kita belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa, makanya saudara orang pertama kali berjumpa itu kan kepinginnya cerita tentang Yesus terus. Betul nggak? Ya kan? Kemana-mana pengen cerita. Harusnya saudara komunitas orang percaya itu kalau kumpul rebutan cerita tentang Yesus harusnya. Begitu kumpul itu saudara kita cerita, aku mau cerita nih. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Aku mengalami cintanya dia. Aku dicerahkan dengan kebenarannya dia. Aku mau sharing, aku mau bagikan. Jadi semua apa yang dia terima saudara, itu selalu terus dibagikan saudara. Itu bagaimana caranya kita harus mengalirkan itu sendiri. Sharing, kesaksian, mengajar, saudara. Apapun itu saudara. Ya, itu caranya, harusnya. Itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau sampai kita betul-betul gini tidak kepingin, tidak ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Kita tidak antusias lagi untuk menceritakan tentang Yesus. Jangan-jangan saudara, kita belum pernah mengalami perjumpaan itu. Atau sudah setelah sekian lama sumber air itu disia-siakan. Mata air itu saudara. Tuhan itu hebat ya saudara. Khususnya ini para ibu-ibu itu kalau punya bayi waktu ASI itu kalau semakin dipakai untuk menyusui kan semakin produksi ASI semakin banyak. Semakin enggak berhenti loh saudara. Secara natural itu dibuat seperti itu. Ya, saya percaya saudara, kenapa kita membiarkan, jangan sampai membiarkan itu sia-sia saudara. Bukan berarti ya bicara tentang keselamatan kita udah enggak selamat. No, saya enggak berbicara tentang keselamatan ini. Saya lebih berbicara seperti waktu Yesus berjumpa. Ya, betul-betul enggak sebetulnya kita ini ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang harusnya ditandai. Begitu waktu saya bertobat saudara. Dan betul saudara, begitu saya bertobat, saya ngalami perjumpaan Tuhan. Yang terjadi lihat tuh guys, semua. Saya dengar teman-teman saya semuanya. Kepinginnya kemana-mana cerita Yesus. Betul ya? Ketemu ngobrol saudara. Wah, makanya orang jatuh cinta sama orang kepahitan tuh mirip saudara. Saya mau beritahu. Pernah jatuh cinta kan? Iya kan? Kalau pernah jatuh cinta itu gini saudara, orang jatuh cinta itu ya, cerita apapun gitu, nama yang dia jatuh cinta itu pasti muncul. Nah, betul ya? Sama dengan orang yang kepahitan. Ya, saya punya anak rohani nih, suami istri ini ya. Ini suaminya ngomong gini, ke di depan saya karena berantem terus sekali gini. Ya, ini loh, dia katakan, dipanggil saya, kok istri saya ini loh, sakit hati sama mama saya, jadi sama mertuanya saudara. Itu pokoknya kalau cerita apa saja, mami saya jadi figuran, dia ngomong gitu. Maksudnya apa saudara? Cerita film, tiba-tiba di tengah bisa muncul maminya. Nah ini kayak maminya dia, loh muncul lagi gue ya kan. Ya, gitu. Jadi dari sejak ngomong makan, ngobrol apapun saudara, maminya muncul. Saudara. Nah ini figuran ini. Orang jatuh cinta kan juga begitu saudara. Nah, kalau orang lagi jatuh cinta saudara, nonton apapun saudara, muncul lagi orang itu sebut.
cerita apa? Muncul. Saudara, ini kok disebut terus ini orang ini. Nah, saudara lihat ya, harusnya kalau orang tuh berjumpa dengan Tuhan, jatuh cinta, terus saudara, setiap hari ceritanya yaitu saudara. Mau hubungkan kemana, kita tetap ngomong Yesus hebat, Tuhan itu keren. Semua kisah, semua yang dibicarakan, itu bagaimana cara kita mengalirkan. Oke, jadi saudara, buang kata-kata kalau kita melepaskan itu, kita akan habis. Tidak ada habisnya. Bahkan memang tugas kita bagaimana supaya kita itu sehat, saudara. Melepaskan, mengalirkan, semuanya itu sehat, saudara. Ya kan? Kalau kita tidak alirkan, tambah kita sakit. Tambah sia-sia, semuanya. Tuhan kepingin kita itu cuma hanya jadi saluran apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan terus berkata bahwa saya nggak akan pernah kering. Ya kan? Semakin kita lepaskan, mata air itu semakin membual, saudara, di dalam kehidupan kita. Semakin kita cerita Yesus, semakin kita akan mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Dia. Amin. Ya, saudara, kita perlu berlatih untuk membangun sebuah kesadaran terus-menerus, saudara. Bahwa dalam kehidupan kita ini tidak ada satupun yang lepas dari kendalinya Tuhan. Apapun itu, saudara. Ya, kita masuk di dalam sebuah pelayanan-pelayanan yang baru. Apa yang kita buat hari-hari ini. Saya melihat semakin hari, saya semakin melihat bahwa ternyata saya ini tidak bisa apa-apa, saudara. Ternyata saya ini nggak buat apa-apa betul-betul. Kalau bukan Tuhan yang buat, sia-sia semuanya sepertinya. Apapun yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, kita melihat kalau Tuhan yang mengerjakan, kita dibuat terkaget-kaget. Ya, sepertinya kok kita tidak lakukan apa-apa ya, tapi kok terjadi ya? Nah itu Tuhan. Nah kalau gawat saudara, kalau kita udah nggak sadar akan Tuhan lagi, apa yang kita lakukan kita pikir kita hebat. Maka tanpa sadar kita ngomong ceritanya adalah bukan Tuhan lagi. Ceritanya tentang saya terus. Kalau ketemu saya loh, saya ini persiapkan diri. Wah gara-gara saya lakukan ini, gara-gara saya olahraga. Jadi saudara, saya terus. Padahal harusnya Yesus terus yang diceritakan. Untuk kita mengalirkan air yang ada dalam sumber mata air. Yang Yesus katakan, kalau kamu ketemu, kamu ngerti yang memberikan kasih karunia. Maksudnya aku, maka akan menjadi mata air dalam hatimu. Yang terus membual dan akan mengalir terus keluar. Makanya dimanapun saudara kita berada, maka di situ akan ada pertumbuhan-pertumbuhan saudara yang terjadi. Saudara, Tuhan itu bisa buat luar biasa. Saya baru berjumpa saudara dengan seorang misionaris. Mereka ada 4 keluarga dari Bandung. Satu keluarga itu istrinya kepala rumah sakit terbesar ketiga di Bandung dan dia tinggalkan untuk pergi bersama-sama dengan 4 keluarga ini ke misionaris ke Gunung Wilis. Nah kemudian yang pemimpinnya ini saudara, dia dari Indonesia, dia jadi misionaris di Cina selama 7,5 tahun. Ya, Tuhan taruh hati itu dan akhirnya dia di Cina di sana dia ngomong, di sana saudara kalau ditangkap saudara, di penjara itu sampai hari ini, dia ditaruh, dimasukkan di penjara yang kumuh, ada tongnya, di dalamnya itu dikasih tikus, dikasih macam-macam saudara. Itu dia ngomong gini, kalau nggak digigit berbisa mati, ya dia bisa gila, dikatakan begitu. Dan dia sudah ngalami itu. Tapi dia ngomong, dia katakan begini, dia bisa baptis setiap hari baptisan. Dia ngomong begitu. Selama 7,5 tahun dia ngomong, saya udah baptis ribuan orang Cina di sana. Jadi kalau mereka itu di penjara, keluar itu bangganya setengah mati. Saudara. Kalau kita, kalau bisa nggak di penjara, lari semua. Jadi itu bedanya. Nah kenapa saudara kok dia tergerak ke, sekarang begitu dia balik dari Cina, dia ke Gunung Wilis. Ternyata saudara saya baru tahu kemarin, ternyata di Jawa Timur ini, nah ini Pak Ayu sama Cilinda saya juga baru tahu. Selama ini tahu desa
di Jawa Timur itu kota atau desa Kristen yang terbesar di mana? Anda pernah tahu? Ya, Mojowarno, Mojo Agung, Malang Selatan. Ternyata enggak Bapak Ibu. Sebetulnya Jawa Timur yang terbesar itu ada di Gunung Wilis. Kok bisa? Dulu di Gunung Wilis di sana ada hampir 6.000 orang bertobat. Siapa yang membuat mereka, saudara, percaya Yesus? 2 orang perempuan misionaris dari Cina. Datang di sana enggak bisa bahasa apapun. Begitu datang di sana, Tuhan berikan karunia pakai bahasa Jawa halus. Dan dia menangkan 6.000 orang di sana. Sekarang sisa 450. Ya mereka bukan terus pindah, tapi banyak meninggalkan dan banyak juga yang pindah gara-gara mereka menikah. Jadi di sana itu ada SMP Kristen di Gunung Wilis itu, di Sendang. Yang notabene SMP Kristen ini 12 tahun pernah di kepala sekolah oleh kepala sekolah Muslim. Barusan ini di take over 1-2 tahun ini oleh misionaris itu jadi Kristen dan mulai dikembalikan dan mereka mulai membangun. Gereja ada 20 gereja, bayangkan. Sekarang tiap gereja itu cuma jemaatnya 5, 20. Kami berangkat nanti 16-17 untuk membantu mereka. 3-5 Juli kami bersama dengan teman kami yang di Bandung, mereka siapkan dana semuanya untuk saya dipertemukan dan kami ngomong kami mau ambil bagian. Saudara lihat ya Tuhan kalau kerjakan ya. 2 orang perempuan, saudara. Ini gara-gara 2 perempuan ini umurnya 99 tahun dan dia tahu sebentar lagi dia mau mati, dia kembali ke Cina lalu meninggal. Jadi dia sudah tahu saya harus waktunya kembali karena Tuhan mau panggil saya, dia kembali sampai di Cina dia meninggal. 99 tahun usianya. Setelah itu sayangnya tidak ada regenerasi, habis saudara. Habis perlahan-lahan. Dan sekarang Tuhan kirim misionaris baru dari Indonesia. Mereka semua 4 keluarga tinggalkan semua di sana. Tinggal di Tulungagung, saudara tinggal di Gunung Wilis. Mereka mulai melayani mereka kembali. Ya, jadi saudara, kita tuh mesti siap untuk mengalirkan apa yang Tuhan beri. Terus alirkan supaya kita sehat. Nah selanjutnya, kita lihat. Nah sekarang kita lihat ini makan. Nah ini saudara. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Ya. Kita tuh akan makan ketika kita melakukan kehendaknya, saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah, apa saudara? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu pakai dan ya. Jadi bukan atau. Jadi ternyata Yesus lagi berbicara gini loh. Manusia roh kita ini akan makan, saudara. Bukan ketika kita menerima kebenaran, bukan. Kita ini akan makan setelah kita tuh melakukan, saudara. Dan menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Nah, coba kita pahami, saudara. Apa yang sedang terjadi yang sesungguhnya, saudara. Nah ini saudara lihat. Oke. Saudara kita itu makan bukan karena menerima kebenaran. Perhatikan ini, saudara. Ya. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran itu atau kehendak Tuhan itu ketika kita lakukan dan menyelesaikan itu. Jadi kok gini saudara, kalau saudara dengar firman, itu seperti gini. Saudara disiapkan, saudara pernah tahu ya diceritain makanan nih. Makanan ini enak, bergizi, tapi hanya di depan saudara. Sebelum saudara melakukan, saudara belum makan. Kenapa ada begitu banyak saudara? Orang-orang Kristen lemah dan begitu gampang dijatuhkan. Karena gak pernah makan. Walaupun setiap hari terima kebenaran. Saudara, tapi dia gak begini. Gak mencoba untuk melakukan kebenaran itu. Kan jelas tuh. Saudara waktu saya baca ayat itu. Yesus gak ngomong gini. Makananku adalah mendengar. Bukan. Makananku adalah, apa saudara? Melakukan kehendaknya. Makanya saudara kalau saya urutkan semua benar. Merenungkan itu dampaknya pasti menjadi pelaku. Saudara, nggak ada orang merenungkan, nggak melakukan. Kegagalan orang Kristen itu bukan ada di menerima kebenarannya. Perenungannya. Karena nggak merenungkan, maka nggak melakukan.
Nah sementara kebenaran mereka cukup, saudara. Nah ini lihat, nih yang kedua, lihat perhatikan ini penting sekali. Banyak orang mengalami kekeringan rohani karena kita belajar bukan untuk melakukan, tetapi hanya membangun pengetahuan, saudara. Kita tuh belajar tuh gini, aku pengen tahu. Kita seneng kalau kita tuh tahu, saudara. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, kita tuh seneng sekali. Padahal harusnya, saudara, kita belajar untuk kita melakukan itu. Kalau kita tanya, ini bagaimana caranya? Begitu ngerti kebenaran itu, yang dalam benak kita harusnya bukan membangun pengetahuan. Makanya bahaya, saudara. Begitu orang yang dibangun pengetahuan, dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Maka yang dibahas selalu debat, saudara menyalahkan satu dengan yang lain. Kita, saudara, bisa berkata, misalkan di kota seperti ini kita bisa cerita. Kalau kita diskusi ngerti. Tapi sebaliknya mungkin orang-orang misionaris itu, saudara, kalau diajak ngomong, dia cuma ngomong, aku gak ngerti apa-apa. Aku cuma taunya adalah menginjil mereka. Tapi lihat, saudara, bagaimana mereka bisa bertahan dalam kehidupannya. Terhadap goncangan, terhadap siksaan. Pertanyaannya simpel. Sementara orang-orang yang hebat. Dan tiba-tiba dia berjatuhan. Ayo. Seorang tokoh apologetika dunia yang namanya Ravi Zacharias. Kurang apa, saudara? Kurang apa pertanyaannya? Dia tokoh apologetika. Dihormati, jago semuanya. Saya mendengar cerita kisahnya, saudara. Dia mengalami kelelahan. Ketika dia udah melayani keliling dan dia berkata dia kelelahan. Dia sering kali mengalami burnout. Padahal otaknya isinya penuh. Dari situ, saudara. Banyak, saudara, Ted Haggard, ketua penginjilan dunia, jatuh, saudara. Di tengah kondisi keterpurukan. Leadernya Hillsong, tumbang semuanya. Kita berkata gini, kok bisa ya? Kalau kita nggak belajar, siapapun kita pasti bisa jatuh satu hari. Tapi saya jarang mendengar seorang misionaris di pegunungan, tiba-tiba dia jatuh. Dia berakhir hidupnya, dia mati. Ya kan? Mati. Dia finishing well di dalam Tuhan. Karena dia, saudara, tidak membangun pengetahuan. Saudara, yang dia bangun, saudara, adalah bagaimana cara melakukan. Makanya sekarang, saudara, kalau kita ini, jangan minder kalau kita nggak tahu. Saudara, tapi minderlah kalau kita tidak melakukan, maksud saya begitu. Ya, kalau ketemu orang yang melakukan itu kita minder gitu, saudara. Saya ketemu misionaris itu minder kok, saudara. Saya ngomong gini, kalian hebat, saya nggak bisa lakukan seperti itu. Ayo, apa yang bisa aku bantu sekarang? Loh, lihat mereka, saudara. Saya datang, saya udah survei di sana. Saya ngomong, aku mau terlibat. Saya ngomong gitu. Saya nggak bisa. Bayangin loh, saudara, ini suami istri saya kaget, saudara. Direktur rumah sakit terbesar di Bandung ketiga, ditinggal. Saya ngomong, kok mau sih, Pak? Ya Tuhan panggil. Kami udah bergumul bersama-sama sekian lama. Di kota kecil, di lereng gunung, saudara. Saya cuma ngomong, hebat. Saya ngomong gitu. Hebat, saya katakan. Nah, saudaraku, ayo sama-sama. Jadi saudara jangan belajar itu untuk membangun ini loh, saudara. Enggak salah sih pengetahuan, saudara. Tapi pengetahuan itu untuk dilakukan, bukan pengetahuan untuk ditimbun, maksud saya begitu. Kalau kita nimbun terlalu banyak jadi sombong. Kita ketemu, gitu aja nggak tahu. Ya, kita jawab gini, iya saya nggak banyak tahu. Saya banyak melakukan aja, selesai. Apakah sih itu? Saya cuma mau lakukan ini. Kadang-kadang apapun yang kita tahu, kita udah lakukan bisa-bisa gitu. Dan ini saudara yang, ternyata saudara saya ngerti kenapa banyak orang kekeringan di dalam kehidupannya. Padahal dia banyak tahu, banyak hebat. Malah orang-orang yang sederhana, ya, malah yang mereka bertahan di dalam kehidupannya. Ingat, ya, haus sudah disiapkan mata air, ya kan? Kalau melapar, saudara, engkau melakukan, engkau akan makan terus dengan melakukan kehendaknya. Terus di dalam kehidupan kita berlomba-lomba menjadi pelaku firman sekarang. Karena semakin kita melakukan, saudara, kita tuh kurang kuat apa? Melakukan semakin kuat, saudara. Ya. Laksana Raja Wali, Alkitab bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa, saudara? Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya.
berlari nggak pernah lesu, berjalan nggak pernah letih. Loh, itu bukan Superman, saudara. Harusnya kita itu nggak punya secara rohani. Ya karena kita masih ditawan oleh tubuh fisik kita, akhirnya kita terbatas. Ya tetap capek, saudara. Kalau saya pelayanan muter, KO, saudara. Tiba-tiba, aduh, ternyata usia tidak bisa dibohongin. Misalkan begitu. Tetapi saudara, secara spiritual harusnya kita nggak pernah kering. Harusnya begitu. Nggak pernah kering. Nah, ini makan harus menjadi pelaku. Dan yang terakhir saya ceritakan analoginya ini aja. Saudara. Ini, saudara bisa bayangkan ya, analogi ini kalau kita itu ingin mengemudi mobil itu loh, belajar mengemudi mobil. Tapi kita nggak punya mobil, kita nggak bisa, kan mulia kan belajar mobil kan. Belajar teori, dipelajari mobil, tapi nggak pernah nyetir, saudara. Nah kalau orang datang, saudara, saya pengen belajar mobil, dia bisa ngajarin dia. Saya tunjukkan ya jenis-jenis mobil, keren saudara, ada matic, ada manual. Oh kalau mobil ini seperti ini, direct injection, ada yang seperti ini yang manual. Kalau kamu nyetir itu begini, macam-macam persneling itu model gini, kalau truk itu begini, orang kagum, keren ya kamu ya, diajarin. Dan yang diajarin saudara, itu seneng. Begitu diajarin, karena dia punya mobil, dia langsung praktek. Dan dia puas saudara, seneng. Lalu dia cerita kemana-mana. Kalau kamu mau belajar mobil, belajarlah ke dia. Aku diajari sebentar, aku langsung bisa nyetir. Tapi saudara, yang ngajarin ini, nggak pernah nyetir. Pertanyaan saya, mau sampai kapan dia? Lama-lama orang kesekian tanya, wih kok hebat ya kamu, berarti kamu nyetirnya hebat. Enggak, aku enggak pernah nyetir. Loh. Sudah tahu, kita tuh cerita cuma teori terus, apa enggak membosankan hidup kita? Kita akan mengalami semakin lelah, bosan. Berbeda, kalau saya menjadi pelaku, saya lakukan dan saya menemukan, oh ternyata saya menemukan kemarin. Ternyata kalau seperti ini, permasalahannya seperti ini. Praktek lagi, oh antusias saudara, enggak pernah letih saudara. Tapi kalau hanya cerita, teori, terus tidak pernah melakukan, inilah yang membuat saudara. Dan yang bahaya ini loh saudara. Ini loh saudara, kita itu jadi sok tahu dan jadi seperti penonton. Penonton itu kan merasa lebih hebat dari pemain kan. Messi kan jago saudara. Nendang bola meleset. Bisa mungkin, bodoh nendang gitu juga bisa. Ya ampun saudara. Kalau dia di situ, nggak bisa nendang aja nggak bisa mungkin. Nah tapi kita tuh jadi gini, sok tahu, sok penonton. Aduh gitu aja kok nggak ngerti sih. Loh, saudara, permasalahannya bukan ngerti nggak ngerti lagi. Karena kita terlalu banyak teori, terlalu banyak tahu. Jadi sok tahu, hanya jadi penonton karena kita bukan pelaku. Maka kita akan judging. Gampang sekali menghakimi orang. Ketika orang alami sesuatu, kita gampang sekali melepaskan statement-statement yang menyakitkan. Karena kita pikir, ya teorinya gampang. Bukankah kita setuju saudara seringkali teori tidak sama dengan prakteknya? Ya. Teorinya sih gampang. Orang kan ngomong gini, teori sih gampang. Prakteknya itu yang enggak gampang. Ya kan? Kamu boleh jago teori. Tapi orang yang jago teori dan melakukan, maka harusnya saudara dia lebih memahami betapa tingkat kesulitan itu ternyata tidak sesimpel itu. Ketika orang gagal, dia katakan gini, enggak apa-apa, aku juga pernah gagal kok di sana. Ayo sama-sama bangkit. Nah, itu kata-kata orang yang sudah melakukan. Kalau teori, loh harusnya secara teori bisa seperti ini kok. Kenapa kok kamu gagal? Kamu udah melakukan ini belum? Melakukan ini. Sudah, loh harusnya berhasil. Berarti kalau enggak, ada something wrong dengan kamu. Salah lagi, saudara. Nah, hati-hati, saudara, dengan kehidupan kita hari-hari ini. Percayalah, saudara, bahwa Tuhan itu udah perlengkapi kita untuk mengerjakan pekerjaan Dia yang sangat besar. Yang dulu dikerjakan oleh Yesus. Ya, kita enggak ada apa-apanya dibanding Yesus. Tapi Yesus sudah memperlengkapi kita, memprovide kita semuanya. Bahwa ada mata air dalam diri kita. Dan kalau kita melakukan terus-menerus, kita bukan bertambah lemah, kita akan bertambah kuat di dalam kehidupan kita. Tapi harus jadi pelaku. Ngomong kiri kanan. Pelaku ya. Jangan teori terus ya ngomong gitu ya. Ya. Jadi kalau ketemu tanya udah melakukan belum? Nah tanya begitu. Kalau orang melakukan, kita akan tetap kuat. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang sudah Engkau singkapkan. Kami percaya bahwa Engkau inginkan kami semua jadi pelaku firman-Mu dan sumber mata air hidup, yaitu Engkau Yesus yang akan kami alirkan dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada, maka di situ akan ada sebuah pertumbuhan baru, pertobatan baru. Dimanapun kami berada Tuhan, Yesus semakin akan dikenal banyak orang. Itu sebabnya pimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya, ajar kami, beri kami kemampuan dan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu selesai dan terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Terus berkati.